Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat kuasanya kita masih dapat hadir pada kesempatan kali ini, pada pagi yang bahagia ini, dalam keadaan yang sempurna tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladaninya dan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat mengikuti kegiatan Ramadan yang diselenggarakan oleh SMP kita, yaitu SMP Muhammadiyah 2 Jakarta, yaitu dalam kajian sholat duha. Dalam kajian duha kali ini, Ibu akan memberikan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sekilas tentang adab murid terhadap guru. Sebagai seorang murid, tentu sudah sepantasnya memiliki adab serta etika yang baik di hadapan gurunya. Dengan bersikap baik, tentunya ilmu yang akan disampaikan oleh guru itu akan lebih mudah untuk diterima dan akan bermanfaat bagi kehidupan murid tersebut. Dalam proses pembelajaran, murid membutuhkan seorang guru. Murid dan guru ketika berinteraksi itu harus mempunyai adab-adab tertentu yang harus dimiliki oleh seorang murid terhadap gurunya. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adabu fid Din. Apa yang ada di dalam risalah tersebut? Yaitu Al-Adabu muta'allim ma'al alim. Adab seorang murid terhadap gurunya. Al-awwal yabda'uhu bis salam, wasani yakilu baina yadayhil kalam, wasalis wa yaqulu lahu idza qama, warrabi wa la yaqulu lahu qala fulan khilafa ma qulta, wal khamis wa la yas'al jalisuhu fi majlisihi, wasadis wa la yabtasimu inda mukhatibatihi, wasabi wala yasiru alaihi bi khilafi ra'yahu, wasamin wala ya'khuzu bi sawbihi idza qama, wattasi wala yastafhimuhu an mas'alati fi tariqihi hatta yablugha ila manzilihi, wal asir wala yuksiru alaihi inda malali. Apa artinya itu semua? Bahwa adab seorang murid terhadap gurunya itu menurut nasihat dari Imam Al-Ghazali itu ada 10. Yang pertama adalah mendahului memberi salam. Yang kedua, tidak banyak berbicara di depan guru. Yang ketiga, berdiri ketika guru berdiri. Yang keempat, tidak mengatakan kepada guru bahwa pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda. Yang kelima, tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya sewaktu guru ada di dalam kelas atau majelis. Yang keenam, tidak mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru. Yang ketujuh, tidak menunjukkan secara terang-terangan karena perbedaan pendapat dengan guru. Yang kedelapan, tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Yang kesembilan, tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah. Yang kesepuluh, tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah.
Demikian adalah 10 nasihat Imam Ghazali di dalam risalahnya, yaitu Al-Adabu fid Din. Kita akan membahasnya satu persatu, yaitu yang pertama adalah mendahului memberi salam. Seorang murid hendaknya mendahului memberi salam kepada guru. Hal itu sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa yang kecil memberi salam kepada yang besar. Gimana bunyi hadisnya? Yaitu liyusallimus sabiru ila kabiri. Yang kedua, tidak banyak berbicara di depan guru. Banyak berbicara bisa berarti merasa lebih tahu daripada orang-orang di sekitarnya. Apabila hal itu dilakukan di depan guru, maka bisa menimbulkan kesan seolah-olah murid lebih tahu daripada gurunya. Hal ini tidak baik dilakukan kecuali atas perintah guru. Yang ketiga, berdiri ketika guru berdiri. Bila guru berdiri, murid sebaiknya lekas berdiri juga. Kenapa? Hal ini tidak hanya penting kalau guru memerlukan bantuan sewaktu-waktu, misalnya uluran tangan agar segera bisa berdiri tegak, tetapi juga merupakan sopan santun yang terpuji. Demikian pula jika guru duduk, sebaiknya murid juga duduk. Yang keempat, tidak mengatakan kepada guru pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda. Ketika guru memberikan suatu penjelasan yang berbeda dengan apa yang pernah dijelaskan oleh orang lain, sebaiknya murid tidak langsung menyangkal penjelasan guru. Sebaiknya murid meminta izin terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapat orang lain yang berbeda. Jika guru berkenan, murid tentu boleh menyampaikan hal tersebut. Oke, yang kelima adalah tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya sewaktu guru di dalam kelas atau di dalam majelis. Di dalam ruangan kelas, murid hendaknya bertanya kepada guru ketika ada hal yang belum jelas. Hal itu tentu lebih baik daripada bertanya kepada teman di sebelahnya. Lebih memilih bertanya kepada teman dan bukannya langsung kepada guru bisa membuat perasaan guru kurang nyaman. Oke, jadi ketika kalian menemukan ada sesuatu hal yang kurang kalian pahami, kalian bisa langsung bertanya kepada guru, tidak bertanya kepada teman sebelahnya. Kalau teman kalian bertanya kepada teman sebelahnya dan teman lagi bertanya lagi, yang keenam, tidak mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru. Guru tidak sama dengan teman, dan oleh karenanya tidak bisa disetarakan dengan teman kalian. Seorang murid harus memposisikan guru lebih tinggi dari teman sendiri, sehingga ketika berbicara dengan guru tidak boleh sambil tertawa atau tersenyum yang berlebihan. Yang ketujuh, tidak menunjukkan secara terang-terangan karena perbedaan pendapat dengan guru. Bisa saja seorang murid memiliki pendapat yang berbeda, tetapi tidak perlu kalian harus tunjukkan dengan cara yang tidak sopan, tetapi dengan kalian minta izin kepada guru bahwa kalian mempunyai pendapat yang berbeda, atau pendapat kalian mungkin lebih baik jika kalian utarakan dengan kata-kata yang sopan kepada guru tersebut. Yang kedelapan adalah tidak menarik perhatian.
Yang kedelapan adalah tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Ketika guru hendak berdiri dari posisi duduk, mungkin ia membutuhkan bantuan karena kondisinya yang sudah agak lemah. Dalam keadaan seperti itu, murid jangan sekali-sekali menarik baju guru dalam rangka memberikan bantuan tenaga. Ia bisa berjongkok untuk menawarkan pundaknya sebagai tumpuan untuk berdiri, atau sesuai dengan arahan gurunya. Oke, yang kesembilan adalah tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah. Jika ada suatu hal yang ingin ditanyakan kepada guru, terlebih jika itu menyangkut pribadi guru, tanyakan masalah itu ketika telah sampai di rumah. Tentu saja itu berlaku terutama kalau perjalanan dengan menaiki kendaraan atau sampai di kantor. Oke. Ke-10, tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. Dalam keadaan guru sedang lelah, seorang murid hendaknya tidak mengajukan banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban pelik, misalnya, atau jawaban yang susah-susah. Dalam hal ini, dikhawatirkan guru kurang berkenan menjawabnya, sebab memang sedang lelah sehingga membutuhkan istirahat untuk memulihkan stamina. Oleh karena itu, murid harus bisa mencari kerelaan hati seorang guru. Kemudian juga murid harus bisa menghormati guru. Murid harus bisa berkata sopan. Murid harus bisa melaksanakan nasihat-nasihatnya. Murid juga harus bisa menenteramkan hati guru. Kenapa murid harus bisa melaksanakan itu semua? Jawabannya adalah agar guru ridho atau ikhlas atas ilmunya yang sudah diberikan, sehingga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Demikian ke-10 adab murid terhadap guru, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali. Jika diringkas atau intinya adalah, seorang murid hendaknya berlaku hormat kepada guru, baik dengan sikap-sikap tertentu maupun dengan pandai-pandai menjaga lisan. Ia hendaknya tahu kapan dan bagaimana sebaiknya berbicara kepada guru, termasuk ketika hendak mengajukan pertanyaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.